Shalom, salam semangat Oma Sate Pade Klamut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Sukacita dalam Kesederhanaan. Firman Tuhan yang diambil untuk merenungkan judul renungan ini adalah dari Roma 12 ayat 16 yang berbunyi, "Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai." Ketika memikirkan bahan renungan ini, yang terlintas dalam pikiran saya adalah baik kata sukacita maupun kata sederhana adalah kata yang sering kali saya dengar dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan saya rasa kita semua tidak terlalu butuh Kamus Besar Bahasa Indonesia ya untuk memeriksa atau mengetahui arti dari dua kata tersebut. Tapi yang perlu kita renungkan, sudahkah dua hal ini kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya mengamati di zaman sekarang ini teknologi sudah semakin maju, manusia menjadi sangat bergantung pada sesuatu yang canggih. Dan kita tidak dapat menutup mata bahwa memang kemajuan teknologi ini sangat membantu dan mempermudah segala aktivitas manusia. Bahkan gereja pun sangat terbantu dengan adanya kemajuan teknologi. Seperti contohnya pada saat ini kita dapat merenungkan firman Tuhan melalui platform YouTube dan dapat didengar dan memberkati banyak orang. Tapi sayangnya kemajuan teknologi ini juga mempermudah pengaruh buruk itu masuk dalam manusia. Sebagai contoh, manusia jadi enggan untuk keluar dan bersekutu dengan sesamanya. Dan manusia menunjukkan dirinya sebagai yang paling up to date, berlomba-lomba, menjadi si paling hebat, si paling terkini. Ini dalam hal teknologi. Lalu bagaimana jika kita kaitkan dengan hal teologi? Ya, bisa juga. Dalam segi rohani mungkin saja ada banyak orang Kristen yang berpikiran bahwa mereka tidak merasa puas jika hanya memiliki iman yang kuat. Mereka ingin memiliki pengalaman teologis yang mendalam. Apakah itu salah? Tidak juga, karena pengetahuan firman Tuhan itu penting dan dapat menolong seseorang dalam mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari. Namun, jika keinginan ini berlebihan, yaitu ketika seseorang hanya ingin mengejar pengetahuan saja tanpa mencoba menghidupinya, itu akan menjadi buruk, bahkan bisa jadi batu sandungan untuk orang di sekitarnya. Saya pribadi tertarik dengan kalimat Paulus dalam ayat tersebut yang mengatakan, "Jangan menganggap dirimu pandai." Padahal Paulus sendiri adalah orang yang pandai dan berpendidikan tinggi di zamannya. Tapi mengapa dia menganjurkan jemaat untuk hidup sederhana dan rendah hati? Setelah saya renungkan, apa yang membuat Paulus mampu merendahkan diri dan hatinya adalah bahkan hidup dengan sederhana adalah ketuhanan Kristus dalam hidup Paulus. Galatia 2 ayat 19b sampai 20 mengatakan bahwa dirinya atau Paulus sendiri telah mati dan hidupnya yang sekarang adalah hidup oleh Kristus. Segala hal yang ia lakukan bukan bertujuan untuk memperlihatkan kesalehannya atau keunggulan dalam dirinya, melainkan menunjukkan Kristus yang hidup di dalamnya. Di dalam proses pengenalan akan Tuhan melalui firman Tuhan, ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, orang makin mengasihi Allah, sesama, dan diri sendiri. Atau yang kedua, orang bisa mudah menghakimi sesamanya. Jika yang terjadi adalah yang pertama, orang makin mengasihi Allah, sesama, dan diri sendiri, alangkah indah dan harmonisnya kehidupan kita. Tetapi jika yang kedua yang terjadi, ketika orang mudah menghakimi sesamanya, maka pengenalan akan Tuhan, pendalaman firman Tuhan yang ia lakukan adalah sia-sia, karena ia hanya menyakiti hati sesamanya. Padahal inti dari ajaran kekristenan adalah kasih. Ya, dunia ini telah jatuh dalam dosa, maka ada banyak kerusakan, kecelakaan, dan keburukan dalam karakter-karakter manusia. Setiap manusia itu sama di hadapan Tuhan, dan tidak seorang pun tidak berdosa di dunia ini. Maka jangan menganggap diri kita paling benar, paling baik, memegahkan diri dan menganggap yang lain lebih rendah.
pun Allah sendiri rela meninggalkan kemuliaannya untuk turun ke dunia, menjadi sederhana bahkan menjadi yang paling hina dalam wujud Yesus Kristus karena kasih-Nya bagi dunia. Kemegahan diri itu mendatangkan duka cita bagi sesama dan Allah. Pagi ini kita disadarkan bahwa manusia mempunyai keinginan untuk mencari pengetahuan yang lebih dalam di segala bidang. Keadaan ini juga membuat kita seakan ingin mengenal Tuhan yang Maha Besar melalui pikiran kita. Kita ingin mengejar pengetahuan akan Tuhan, tetapi enggan mengejar pengalaman itu sendiri dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kasih kepada sesama adalah penting dalam hidup orang Kristen. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang tinggi, tetapi mari kita pikirkan hal-hal yang sederhana. Kehadiran Tuhan justru lebih bisa kita rasakan jika kita hidup dalam kesederhanaan di hadapan-Nya. Ketika kita mulai mengerjakan kasih dan kesederhanaan dengan penuh sukacita, maka orang di sekitar kita pun akan turut merasakan sukacita itu. Bukankah itu yang kita rindukan, menjadi berkat bagi sesama? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui kebesaran-Mu yang melampaui akal dan menyadari bahwa kami adalah makhluk ciptaan-Mu yang kecil, terbatas dan sulit mengerti jalan-Mu. Ampuni kami ya Allah, karena seringkali kami merasa lebih unggul dari yang lain, sehingga mudah menghakimi dan memaksakan kehendak. Sungguh kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan pagi ini. Kiranya firman ini tidak hanya masuk dalam telinga kami, tetapi tinggal tetap dalam hati dan pikiran kami. Sehingga firman ini dapat kami hidupi sepanjang hari ini dan sampai selamanya. Ajari kami untuk bersukacita dalam kesederhanaan ini, agar orang di sekitar kami juga merasakan sukacita itu. Biarlah segala yang kami lakukan ini bukan untuk menunjukkan keunggulan kami, tapi untuk menyatakan kebesaran Kristus di hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Oma Sate pada Kelamut. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.